Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan melalui ibadah KPA online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini tentang memperhatikan kehendak Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 26. 1 Samuel 15 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Haleluya. Nah, saudaraku, saya ada sebuah kisah tentang seorang sales. Nah, demikian kisahnya. Ada seorang sales sebuah produk, dia mengeluh karena hampir semua orang yang ditawari selalu bercerita tentang kebutuhan mereka, tentang keadaan mereka, tentang kesulitan mereka saja. Tidak pernah mereka melihat atau mendengar atau mengerti kebutuhan si sales itu. Padahal sales itu sudah jauh-jauh datang, sudah capek promosi, dia butuh barangnya laku, supaya dapat uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sales ini sedih, merasa dunia ini tidak adil, karena dia harus memperhatikan kebutuhan si calon pembeli, dan si calon pembeli itu tidak pernah memperhatikan kebutuhannya. Sebagai akibatnya, sales itu gagal, tidak pernah barang atau produk yang ditawarkan laku. Semua menolak produk yang ditawarkan oleh sales itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kisah ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan Saul, di mana Saul tidak memperhatikan kehendak atau kemauan Tuhan. Kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal 15, Saul berperang melawan orang Amalek. Tuhan memerintahkan supaya semua orang Amalek harus dimusnahkan beserta seluruh ternak mereka. Tetapi yang dilakukan oleh Saul tidak demikian. Ternak yang baik, yang tambun tidak ditumpasnya, tapi dibawa pulang sebagai jarahan. Sama dengan kisah si sales yang saya ceritakan tadi. Dia tidak memperhatikan kebutuhan pembeli. Akhirnya dia ditolak oleh semua orang yang ditawari produknya, karena dia hanya fokus pada kebutuhannya sendiri. Sama seperti Saul, dia hanya fokus kepada kemauannya sendiri, bukan kemauannya Tuhan. Ini juga gambaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita dalam bergaul dengan Tuhan, kita lebih banyak fokus atau memperhatikan kebutuhan kita. Meminta Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan kita. Ingin diberkati, disertai, dilindungi, dihiburkan, disembuhkan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tidak salah kita meminta itu semua kepada Tuhan, karena kepada Tuhanlah kita berseru dan menyerahkan hidup kita ini. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan juga punya kehendak untuk kita. Tuhan juga punya rencana bagi kehidupan kita. Jangan sampai
kita hanya meminta kepada Tuhan untuk peduli dengan kita, tetapi kita tidak mempedulikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu diantaranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, yaitu dengan beribadah yang rajin, setia, dan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan lain-lain. Kehendak Tuhan yang lain adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, yaitu memiliki kepedulian kepada orang lain. Berdoa untuk sesama, memberi pertolongan, tidak menyakiti, tidak menipu, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan mau. Di antaranya tidak sombong, tidak lekas marah, tidak berdusta, tidak tamak, dan pada intinya tidak berbuat dosa. Kita tidak bisa mengabaikan itu semua. Kalau kita hanya meminta kepada Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan kita, sementara itu kita mengabaikan kehendak Tuhan, maka jangan heran kalau apa yang kita minta kepada Tuhan tidak terpenuhi, atau lebih malang lagi ditolak oleh Tuhan, sehingga akhirnya kecewa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Kita mohon Tuhan agar selalu menuntun langkah kita dan mengingatkan kepada kita jika kita salah langkah, supaya kita tidak tersesat. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang selalu berseru dan berserah kepada Tuhan, sekaligus menjadi anak Tuhan yang hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang cukup singkat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami, agar kami bukan hanya memperhatikan kebutuhan kami saja, tapi juga memperhatikan kehendak Tuhan. Tuntun dan ajari kami, agar selalu dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Gembala kami dan seluruh anggota keluarga besarnya. Kiranya Tuhan selalu menaungi, melingkupi, melindungi, dan memberkati Ibu Gembala kami beserta keluarganya. Juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga mereka semua. Berkati usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Studi anak-anak mereka Tuhan juga berkati. Yang sakit tolong sembuhkan, yang susah tolong hiburkan, yang lemah tolong kuatkan, yang sedang dalam permasalahan Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku mengangkat